Selamat datang kembali di channel Ngatur Duit bersama saya Arga. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang sudah kami rilis tentang 5 alasan yang saya temukan yang seringkali membuat orang yang sudah berusaha keras, orang pintar, susah menjadi kaya, susah sukses secara finansial. Pada video beberapa minggu lalu saya sudah merilis 2 alasan yang kami temukan sering jadi alasan kenapa orang gagal menjadi kaya. Dan kalau Anda belum nonton, kami sarankan untuk nonton dulu video tersebut. Nanti linknya di atas sini biasanya akan dimunculkan. Anda bisa tonton dulu video itu baru kembali video ini kayak gitu. Jadi alasan yang saya sharing ini adalah alasan yang saya temukan pembelajaran saya pribadi dengan sharing-sharing juga dengan tim tentang hal-hal yang kami temukan dilakukan oleh orang-orang kaya, tapi seringkali tidak dilakukan, tidak dipikirkan, bahkan tidak diketahui orang-orang yang sedang berusaha menjadi kaya, sedang berusaha sukses secara finansial. Jadi kami menemukan 5 alasan. Sebelumnya di video sebelumnya, alasan pertama yang sering ini adalah terlalu boros. Jadi seringkali terlalu boros jadi alasan orang gagal menjadi sukses secara finansial. Itu mungkin sama-sama udah tahu lah. Makanya ada nasihat hemat pangkal kaya. Bahkan banyak orang yang itu merasa kalau mau jadi kaya kita harus hemat secara luar biasa. Karena memang bagaimanapun menggunakan dan menghabiskan uang adalah memberikan kepuasan secara psikologis. Itu tidak bisa kita sangkal bahwa seringkali kalau kita habis belanja itu secara psikologis kita puas. Kita happy, kita enjoy, dan itu sebabnya jadi bisa dikatakan boros itu sifat natural dari manusia. Dan kalau kita mau sukses secara finansial, kita harus bisa belajar mengendalikan naluri keinginan kita itu untuk menghabiskan uang kita. Kayak gitu. Itu pertama, terlalu boros kayak gitu. Dan skill pertama yang tentunya harus kita perhatikan kalau kita mau menjadi kaya adalah ya kita harus belajar mengendalikan diri dalam menggunakan uang. Uang itu bukan untuk dihabisin sesukanya sesuai keinginan kita ketika datang. Kalau kita selalu seperti itu, tidak peduli Anda sepintar apa, kerja sekeras apa, Anda akan susah menjadi kaya. Nah gitu kan, Anda harus bisa mengendalikan diri dalam menggunakan uang, dan kalau uang masuk jangan langsung dihabiskan. Itu yang pertama, terlalu boros. Kedua, yang ini juga saya temukan adalah alasan kedua adalah terlalu hemat. Ini yang kalau saya baca di komentar-komentar video sebelumnya, ini yang banyak justru dapat jadi masukan, jadi pemahaman baru, banyak yang terpukul gitu, kaget bahwa ternyata mungkin alasan dia belum sukses secara finansial karena terlalu hemat. Terlalu hemat memang lebih baik dari terlalu boros, namun terlalu hemat juga seringkali menjadi penyebab orang susah menjadi kaya. Kayak gitu. Jadi ya, Anda nonton aja kenapa saya katakan terlalu hemat itu juga alasan orang susah menjadi kaya. Coba ya satu mindset yang harus Anda perbaiki kalau Anda percaya sama saya, ini yang harus Anda hapus dari pemikiran Anda yang sedang berusaha sukses secara finansial adalah mindset hemat pangkal kaya. Itu harus Anda ini. Jadi bukan hemat pangkal kaya itu tidak ada hubungan antara hemat dengan kaya. Kayak gitu. Yes, orang boros susah kaya. Benar, mungkin masih ada hubungannya orang yang terlalu boros susah kaya. Tapi orang hemat nggak membuat dia kaya. Kalau orang hemat membuat dia kaya, orang yang paling hemat harusnya menjadi orang paling kaya. Kenyataannya Anda temukan sendiri, banyak orang hemat secara luar biasa nggak kaya-kaya. Kalau hemat pangkal kaya, harusnya orang kaya hidupnya lebih hemat dari orang miskin. Enggak juga. Jadi hemat itu tidak pangkal kaya. Hemat hanyalah seringkali disebabkan ketidaktahuan, ketidakpahaman orang untuk menggunakan uangnya jadi dihemat. Jadi nggak ngerti kayak gitu. Nggak ngerti itu ini. Jadi itu yang harus Anda pahami. Oke, yang ketiga itu apa? Yang saya temukan seringkali menjadi alasan adalah selalu mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Ini masalah banyak orang juga. Banyak orang merasa untuk menjadi kaya itu ada jalan pintasnya.
Jadi mereka merasa mungkin dia ngeliat, wah orang itu kaya, rumahnya gede banget. Oh pasti dia kaya karena dia ketemu jalan pintas. Saya selama ini kerja, belajar, segala macam nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena saya belum tahu jalan pintasnya. Yang kaya itu nggak kerja, nggak belajar, nggak ngapa-ngapain, tapi karena ketemu jalan pintasnya, dia jadi kaya. Itu mindset banyak orang. Dikira ada jalan pintas. Dan jadi fokusnya bukan mengembangkan apa yang dia miliki, tapi mencari jalan pintas. Mungkin bisnisnya itu jualan telur dadar. Jadi fokus dia itu bukan mengembangkan telur dadarnya biar besar, biar menghasilkan untung banyak, tapi fokusnya cari jalan pintas. Kita temukan banyak orang kayak gitu. Jadi orang yang menganggap saya akan jadi kaya tanpa harus jadi lebih pintar dari sekarang. Sekarang saya biasa-biasa aja nih, tapi saya pengen jadi kaya, tapi saya nggak harus lebih pintar dari sekarang. Nggak harus jadi lebih dikenal dari sekarang. Sekarang yang tahu saya cuma se-RT. Untuk jadi kaya, cukup se-RT ini aja tahu saya akan jadi lebih kaya. Orang percaya seperti itu banyak orang. Tanpa harus bekerja dengan lebih baik. Kayak gitu. Petugas kantoran, saya biasa tenggo-tenggo, jam 5 pulang, kerjaan beres enggak, pokoknya pulang. Kayak gitu. Banyak orang beranggapan kayak gitu dan berharap, wah, meskipun saya kayak gini, gaji saya semakin lama harus semakin besar dong. Kayak gitu. Jadi tanpa harus bekerja lebih baik, tanpa harus bekerja lebih keras dan lebih efisien, tanpa harus belajar mengelola uang saya dengan baik, orang-orang merasa tanpa melakukan itu semua juga saya bisa jadi kaya kalau saya ketemu jalan pintasnya. Saya temukan banyak orang, karena saya kerja di dunia investasi dan edukasi, saya temukan banyak orang merasa investasi, jual beli saham itu adalah jalan pintas untuk jadi kaya. Kayak gitu. Dan itu yang dia rela jual ini, rela minjem uang, segala macam. Untuk trading saham, rela ini mengorbankan semua, karena dia ngerasa ini jalan pintas jadi kaya. Kerjaannya, bisnisnya semua ditinggalin untuk trading saham karena dia ngerasa jalan pintas jadi kaya. Padahal saya bisa mengatakan bukan. Itu bukan event investasi, trading itu bukan jalan pintas jadi kaya. Jadi orang fokusnya adalah ya kurang lebih ya dia nyari obat lah. Kayak seakan-akan nyari obat untuk jadi kaya. Sama kayak orang yang overweight, cari obat yang kalau bisa sekali teguk aja saya langsung jadi kurus. Ngerasa ada jalan pintas jadi kurus. Ada orang merasa ada jalan pintas jadi kaya. Kalau bisa cari pilnya deh, cari pilnya. Jadi kerjaan dia nyari pil yang buat dia cepat kaya. Bukan tambah pintar, bukan tambah dikenal orang, bukan tambah produktif, tapi kerjanya nyari pil. Itu juga yang membuat banyak orang fokusnya adalah menjual obat untuk jadi kaya. Obat menggandakan uang lah, judi online, segala macam influencer. Dia mencoba menunjukkan kekayaannya, dia mencoba menunjukkan kalau dia muda. Dia melakukan itu untuk apa? Untuk jualan obat jadi kaya. Ironisnya obat kaya itu sering disamakan, dikonotasikan dengan investasi. Wah, gue masih muda aja udah kaya raya, udah punya mobil mewah. Kenapa? Karena gue makan obat ini. Lu tinggal makan obat ini aja lu jadi kaya. Padahal yang ngomong gitu aja kerjanya dia kerja keras jualan obat. Bukan makan obat, dia jualan obat jadi kaya. Jadi kalau Anda selama ini berpikir, wah ini masalah saya nih. Selama ini saya selalu berusaha mencari jalan pintas ya. Saya percaya ada banyak jalan. Jualan obat kaya juga salah satu jalan menjadi kaya. Bukan makan obat kaya ya jualannya. Yang jualan obat kaya itu berusaha lebih keras daripada yang makan obat. Terlepas dari benar atau enggak jualan obatnya, itu udah urusan hukum. Tapi itu salah satu cara menjadi kaya. Jadi kalau Anda selama ini masih merasa, gue belum ketemu aja jalan pintasnya. Bukan Anda nggak tahu jalannya, Anda pengen jalan pintasnya. Mungkin Anda lihat jalannya berliku-liku untuk jadi kaya, Anda pengen ya gimana caranya supaya langsung. Seperti itu. Dan bahkan kalau Anda pelajari kayak gitu, kalau Anda googling atau lihat, ada banyak orang
yang sudah jadi kaya dengan jalan pintas secara beruntung. Contohnya adalah orang yang dapat lotre. Ini contohnya ada Mike Carroll. Umur 19 tahun dia dapat 11,8 juta dolar. Dia masih sangat muda kan dapat, dan langsung itu menghabiskan uangnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dia narkoba, pesta narkoba, dan beli perhiasan, beli mobil dan lain-lain. Tahun 2016 tinggal ratusan dolar dan kerja di rumah jagal. Umur 19 dapat 11,8 juta dolar. Tahun 2016 beberapa tahun kemudian dia udah kerja di rumah jagal tinggal punya ratusan dolar. Artinya apa? Event lotre bukan jalan pintas jadi kaya. Bahkan dia jadi bangkrut karena dapat uang banyak. Jadi nggak ada jalan pintas jadi kaya. Kalau nggak percaya, Anda bisa tanya. Kalau Anda kenal orang kaya, punya saudara orang kaya, terlepas dari apapun proyeknya, apapun bisnisnya, apapun kerja di mana, Anda tanya, ada nggak jalan pintas untuk jadi kaya? Tapi orang kaya yang tidak jual produk investasi, yang jual obat kaya. Karena kalau Anda tanya ke orang yang jualan saham, ada nggak jalan pintas buat kaya? Dia bilang saham. Ada yang bilang investasi saham. Anda tanya orang yang jualan uang palsu, ada nggak jalan pintas untuk jadi kaya? Dia bilang beli uang palsu, beli kripto, kayak gitu. Jadi, tapi kalau Anda tanya ke orang yang Anda tahu pasti benar-benar kaya, yang Anda kenal, Anda tanya, ada nggak? Dia akan jawab tidak ada. Nggak ada, semuanya butuh proses. Memang ada yang prosesnya lebih cepat dari yang lain, yes, saya harus akui. Saya merasa sudah bekerja keras, saya merasa sudah cukup ini, tapi saya harus akui banyak orang yang lebih muda dari saya, sudah lebih sukses dari saya. Bahkan cukup jauh lebih muda, beda 6 tahun, beda 7 tahun, kayak gitu. Memang benar ada seperti itu. Memang benar kenyataannya, tapi dia juga kaya bukan karena obat kaya. Ini contohnya pemilik Tokopedia, William Tanujaya. Kenapa dia bisa begitu kaya sekarang? Karena dia bekerja sangat keras di usia muda. Jadi tetap aja dia pun nggak lewat jalan pintas. Yes, dia lewatin maze-nya, lewatin labirinnya lebih cepat, iya. Dia jalan lebih cepat, iya. Mungkin dia punya mobil untuk melewati itu, punya privilege, mungkin iya. Tapi tetap aja dia nggak melewati jalan pintas. Ada juga karena punya visi yang kuat dan memiliki skill dan keberanian untuk menjalankannya. William Tanujaya ini, kalau Anda nonton podcastnya di Om Deddy kalau nggak salah, dia cerita dia punya visi yang sangat jelas, sangat kuat dan keberanian menjalankannya. Nggak banyak orang seperti itu. Banyak orang punya ide, cuman nggak berani merealisasikannya, nggak berani mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan visi itu. Dia berani. Keberanian itu aja membuat dia layak untuk punya kelebihan untuk bisa kaya lebih cepat dari mayoritas orang. Dan kenapa beliau juga sukses? Karena dia memberikan solusi yang dibutuhkan banyak orang. Tokopedia, toko online. Seperti itu. Terus dia juga dipercaya banyak orang yang punya banyak uang. Dia bisa jadi sukses gitu karena banyak orang menyuntikkan uangnya triliunan untuk membangun Tokopedia. Jadi kenapa dia bisa jadi kaya, cepat jadi kaya? Karena meskipun masih muda, banyak orang yang percaya sama dia. Kayak gitu. Jadi kalau saya masih muda kok, tapi kok nggak ada yang percaya ya, orang tua aja kayaknya takut banget ngasih duit. Berarti mungkin ada yang harus Anda perbaiki tentang uang, tentang ini, jadi sedikit yang percaya. Dan juga saya percaya ada unsur keberuntungan juga, karena dia menjalankan bisnis yang tepat di waktu yang tepat. Itulah contoh, ya masih muda, yes. Dia lebih cepat dari mayoritas, yes. Tapi dia juga melewati jalannya sendiri, ada dengan sedikit keberuntungan.
Kerja keras, visi, keberanian, itu yang membuat dia kaya. Beda sama yang dapat lotre di umur 19 tahun tadi. Dapat lotre nggak ngapa-ngapain kan, ya cuma beli lotre. Jutaan orang beli lotre nggak dapat apa-apa, dia beli lotre kebetulan aja dia dapat. Cuma karena dapatnya kayak gitu, dia pun nggak bisa menghandle-nya, dia bisa ujungnya malah hancur, hidupnya malah bangkrut, malah di usia muda juga. Kayak gitu. Misalnya yang kita lihat, Mas Raffi Ahmad, Raffi Ahmad ya. Dia juga bekerja sangat keras di usia muda. Kita saksi nyata yang suka nonton TV, kita sadar seberapa sering dia muncul di TV-TV. Dia memiliki talenta di atas rata-rata, dikenal dan disukai banyak orang, terus beradaptasi dan bisa menjaga diri supaya bisa tetap populer. Ini juga susah. Banyak, mungkin kalau Anda cari yang lebih cakep ada, yang lebih lucu ada, segala macam, cuman Raffi Ahmad punya banyak kayak ininya, dan dia bisa mengelola uang dengan baik juga. Jadi orang kaya itu umumnya gitu-gitu aja kok. Mau dia artis, mau dia orang startup, umumnya memenuhi syarat-syarat yang sama kok. Nggak ada jalan pintas. Jadi kalau Anda tetap punya mindset bisa menjadi kaya tanpa harus jadi pintar, tanpa harus dikenal, tanpa bekerja lebih baik, ya Anda nggak akan kaya-kaya. Fokusnya nyari jalan pintas aja terus. Itu yang ketiga. Yang keempat yang saya temukan adalah tidak mau investasi. Tidak mau investasi. Jadi ada yang beranggapan orang harus investasi. Orang yang jualan produk investasi bilang wah investasi itu ya kayak gini nih, ngelihat candlestick, ngelihat harga, pencet buy atau sell, tebak-tebakan. Bukan itu yang saya maksud investasi. Definisi investasi secara sederhana adalah mengeluarkan uang sekarang dengan harapan mendapat uang yang lebih banyak di masa depan. Gitu aja investasi. Semua yang memenuhi syarat itu masuk kategori investasi. Jadi untuk investasi Anda butuh pikiran ke depan, pemikiran ke depan. Anda punya uang 1 juta, bisa dipakai jalan-jalan sekarang, atau Anda cari sesuatu yang sangat baik, sangat berpotensi menurut Anda beli itu dengan harapan mendapatkan lebih banyak di masa depan. Investasi dibagi 2. Investasi sektorial dan investasi aset. Jadi ada investasi sektorial, investasi aset. Sektorial atau produksi dan investasi aset. Contohnya investasi untuk meningkatkan produktivitas atau sektorial adalah misalnya yang sering saya bilang, ini investasi yang nomor 1 yang harus jadi prioritas Anda. Anda dengar ini dari orang yang kerjanya bisa hampir tiap hari jual beli saham. Saya mengatakan investasi nomor 1 itu bukan saham. Investasi yang harus jadi prioritas utama bagi Anda kalau Anda belum berinvestasi adalah investasi pada diri Anda sendiri. Karena tadi Anda lihat nggak ada jalan pintas untuk jadi kaya. Either Anda harus lebih pintar, bekerja lebih keras, lebih berbakat, lebih konsisten, dan lain-lain. Dan itu uang Anda harus dikeluarkan pertama untuk itu. Meningkatkan produktivitas, skill, understanding, dan lain-lain. Tujuan investasi yang pertama adalah meningkatkan nilai diri dan meningkatkan penghasilan di masa yang akan datang. Itu aja. Tingkatkan diri Anda. Tingkatkan kualitas Anda. Kalau kerjaan Anda tukang ketik, kalau Anda ngetiknya satu A4 gitu, satu folio Anda ngetiknya 15 menit, akan sangat sedikit uang yang Anda dapat kalau satu folio diketik 15 menit. Tapi kalau Anda bisa percepat itu jadi 1,5 menit, tentunya akan lebih banyak lagi proyek yang masuk ke Anda sebagai tukang ketik. Tingkatkan produktivitas Anda. Bisnis Anda lebih baik dan lain-lain. Bisnis, pekerjaan di kantor Anda dan lain-lain. Kalau Anda manajer, Anda cuma bisa menghandle 5 orang. Kalau Anda meningkatkan kemampuan sosial skill Anda, leadership Anda dan lain-lain, dan Anda terbukti berhasil memanage 5 orang dengan baik, cepat atau lambat akan dikasih 10 orang. Saya yakin itu. Akan dikasih 10 orang, akan dikasih 20 orang, itu pasti terjadi. Jadi tingkatkan produktivitas, skill, understanding, dan lain.
Jadi fokus investasi pertama itu bukan pencet buy sell, bukan lihat candlestick, bukan, tapi adalah untuk meningkatkan nilai diri Anda. Meningkatkan penghasilan yang akan datang. Kalau saat ini Anda berpikir, wah kayaknya saya bisa belajar ini. Kayaknya saya kalau bisa ini di kantor saya akan naik jabatan. Kalau saya bisa ini saya bakal ngebantu banget bos saya akan senang. Kalau saya bisa belajar ini, mungkin bisnis saya akan jadi lancar, akan jadi income-nya lebih banyak, untungnya lebih banyak. Kalau saat ini Anda dengar video ini dan Anda masih menemukan poin-poin kayak gitu, itulah investasi terbaik buat Anda. Nggak usah beli saham, nggak usah beli obligasi, nggak usah beli uang palsu, nggak usah beli NFT, selfie siapa, nggak usah. Investasi pada diri Anda, karena itu yang saya yakin paling worth it. Atau investasi untuk sektor real, mengeluarkan uang untuk memproduksi atau meningkatkan produktivitas dari bisnis dengan tujuan mendapatkan uang lebih banyak di masa depan. Sama tujuannya adalah ngeluarkan uang sekarang untuk mendapatkan uang lebih banyak. Misalnya Anda punya toko ya buat ngebesarin toko Anda. Anda punya kafe, Anda buat supaya desain interiornya lebih menarik, supaya lebih banyak orang yang ini. Atau buat beli mesin kopi supaya kopinya kualitasnya lebih bagus, jadi banyak orang datang. Itu investasi sektor real, investasi bisnis, goalnya adalah meningkatkan produktivitas. Itu investasi yang utama. Bukan yang lain-lain, bukan investasi aset. Kayak gitu. Jadi goalnya adalah meningkatkan kualitas Anda, kualitas diri Anda, dan meningkatkan bisnis Anda. Itu yang pertama, itu yang prioritas. Kalau yang pertama masih ada yang masih ada yang bisa dilakukan, lakukan itu. Cuma nggak selamanya orang bisa terus investasi diri, nggak juga kan. Ada waktunya belajar manajemen, ada belajar leadership, ada waktunya melakukan. Ya lakuin aja dulu, nggak on instan juga melakukan. Jadi ketika melakukan itu seringkali saya pribadi ya puji Tuhan saya punya budget buat investasi diri yang besar. Tapi harus saya akuin nggak setiap bulan saya punya duit yang bisa saya keluarin. Wah saya ngeluarin duit segini buat investasi diri. Bulan depan 10 juta lagi, bulan depan 15 juta lagi. Nggak kayak gitu, nggak. Saya bingung juga mau beli apa, mau ikut seminar apa. Karena ya bukan asal ikut seminar kan yang pas buat saya. Setelah itu lewat ada baru masuk investasi aset. Bisa saham, bisa properti, bisa uang palsu, dan lain-lain. Intinya adalah membeli saham hari ini, berharap bulan depan bisa dijual lebih tinggi. Beli sekarang, beli dari si A hari ini, berharap bisa dijual ke si C dengan harga yang lebih tinggi bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, dan lain. Sama beli rumah juga kayak gitu. Kalau buat investasi aset ya beli rumahnya. Beli rumah sekarang berharap 5 tahun lagi harganya udah naik bisa dijual. Uang palsu pun kayak gitu. Selama uang palsu nggak dilarang di negaranya, kayak gitu Anda beli apa? Beli Bitcoin sekarang dengan harapan ada 5 tahun lagi orang mau beli Bitcoin Anda dengan harga lebih tinggi. Itulah investasi aset. Jadi rules investasi aset itu saya sering ngomong di Creative Trader adalah adu pintar, adu modal, dan adu sabar. Investasi juga, saham juga, properti juga. Bukan solusi cepat untuk jadi kaya, bukan tempat bagi-bagi BLT juga. Kayak gitu. Itu investasi. Dan saya temukan memang alasan orang tidak berinvestasi itu nggak sepenuhnya tidak mau atau tidak mengerti. Ada yang tidak berinvestasi karena ngerasa tidak punya budget untuk investasi. Karena dia kira investasi itu properti, beli rumah. Atau investasi itu saham, takut duluan untuk investasi saham, duit pas-pasan. Gaji UMR, saya investasi saham nggak ada budgetnya. Ya memang karena salah ngerti investasi itu apa. Gaji UMR, beli buku untuk mengembangkan diri itu udah investasi. Ada yang takut kehilangan uang, trauma masa lalu, tidak paham pentingnya investasi dan tidak mau belajar tentang investasi sebelum memulai investasi. Banyak yang takut karena dengar orang lain. Si A duitnya habis dibawa robot Ponzi, si B kayak gini karena takut bisa.
Dan karena tidak paham dan tidak mau belajar, atau karena trauma juga pernah dikibulin. Dan saya setuju memang dalam investasi cuma ada dua pilihan. Investasi aset, either Anda belajar investasi atau menjadi korban investasi. Nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung. Either ada belajar juga bukan belajar, wah saya baca buku beres. Enggak, pembelajaran itu proses yang panjang. Sama kayak saya ngomong belajar bisnis. Saya baru lulus SMA, terus saya ngomong ke depan konglomerat, oh saya udah belajar bisnis, sekarang saya akan kayak bapak. Karena bapak juga bisnis kan, saya udah belajar bisnisnya nggak gitu. Pembelajaran pun panjang. Tapi kalau Anda nggak belajar investasi, ya Anda menjadi korban investasi. Karena nggak mau belajar, sudah pernah jadi korban, ujungnya tidak berinvestasi. Kalau kayak gitu, tidak berinvestasi, itu juga alasan Anda susah menjadi kaya. Dan yang terakhir, ini adalah hanya mementingkan diri sendiri. Ini mungkin Anda, kenapa juga gitu, aneh juga, kenapa mementingkan diri sendiri salah? Bukannya fokus sama diri sendiri. Jadi, saya bisa kasih, jadi banyak orang susah menjadi kaya karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Orang tersebut biasa memiliki mindset, belum bisa mikirin orang lain. Saya kenal banyak banget orang bilang, saya belum bisa bantu siapa-siapa karena saya aja masih miskin, masih pas-pasan, hidup masih seadanya dan lain-lain. Cuma dia nggak menyadari bahwa itu juga yang buat dia susah kaya. Karena dia cuma mementingkan diri sendiri. Contohnya, bayangkan kalau penyanyi hanya menyanyi untuk diri sendiri. Kita contoh ekstrimnya dulu. Gue hanya mementingkan diri sendiri. Nggak peduli sih mas ini suaranya sebagus apa lagu yang dia nyanyi. Kalau dia cuma nyanyi di kamar mandi karena dia cuma pengen suara gue adalah hak gue untuk mendengar. Ini kebaikan Tuhan yang dikasih ke saya. Saya menyanyi buat diri saya sendiri. Saya nikmati sendiri. Saya enjoy. Kayak gitu. Ya silahkan. Kalau Anda mau melakukan itu nyanyi di kamar mandi nggak salah. Tapi jangan harap Anda pernah menjadi kaya. Akan menjadi kaya sebagai penyanyi. Kalau Anda cuma nyanyi di kamar mandi. Karena semua penyanyi yang kaya ada satu kesamaan. Mungkin genre musiknya beda-beda, suaranya beda-beda, pakaiannya beda-beda. Tapi kesamaannya adalah mereka nyanyi untuk menghibur ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Dia menyanyi buat orang banyak. Dia nggak cuman mementingkan diri sendiri. Itu penyanyi. Bayangkan kalau founder Gojek, Mas Nadiem Makarim, dia buat Gojek buat dirinya sendiri. Dia kenal banyak tukang Gojek dulu, dia buat ojek online, buat dia pakai sendiri, buat ngantor. Kalau dia cuma mementingkan dirinya sendiri, dia nggak akan sekaya sekarang. Nggak akan jadi orang kaya juga kalau dia buat aplikasi buat diri sendiri. Karena Gojek punya visi, punya keinginan, punya tujuan, dan mengusahakan untuk mengantarkan jutaan orang Indonesia dari satu tempat ke tempat lain, untuk memperbaiki kehidupan banyak driver Gojek dan lain-lain, untuk membuat mengantarkan makanan ke semua tempat di Indonesia. Karena tujuannya itu, karena mereka mikirin nih, kira-kira orang butuh makanan nggak? Kira-kira orang mau nggak diantar makanannya dari tempat ini, dari resto ke rumahnya, kira-kira mau nggak? Kira-kira saya bisa nggak? Mereka mikirin. Mereka memikirkan itu, mereka ngusahain itu, ini jadi yang membuat Gojek jadi perusahaan begitu dengan nilai begitu tinggi, dan founder-foundernya jadi orang-orang terkaya di Indonesia. Karena mereka tidak memikirkan diri sendiri. Kalau dia cuma mikirin diri sendiri yang di kepalanya adalah me, myself, and I aja, nggak akan kepikiran orang butuh nggak dianterin makanan. Orang butuh nggak ojek yang bisa dipesan pakai HP, nggak akan kepikiran kalau dia cuma mikirin diri sendiri. Kayak gitu, semua dipakai sendiri. Atau orang yang jago masak, tapi cuma masak buat dirinya sendiri, atau paling ini buat keluarganya, sama aja.
Nggak akan jadi pengusaha kuliner, nggak akan punya resto yang besar. Itu Anda bilang, oh itu hanya buat pengusaha, gimana buat pegawai? Sama aja. Pegawai yang hanya mementingkan diri sendiri itu susah untuk naik jabatan. Saya juga punya cukup banyak pegawai. Tebak pegawai mana yang kalau saya bisa ngomong, pegawai mana yang menurut saya paling berharga, paling akan saya pertahankan, saya coba kasih reward paling besar, kira-kira yang mana? Apakah yang paling pintar? Apakah yang paling lama kerja? Atau yang paling peduli dengan kemajuan perusahaan? Kalau saya yakin ada banyak pengusaha sama seperti saya, adalah yang paling peduli, yang nggak cuma mementingkan diri sendiri. Yang fokus diri sendiri, yang siap sedia membantu kadang-kadang event di luar jam kerja. Itu yang bagi saya paling berharga. Pinter kalau buat murka ngapain? Kalau pinter buat murka ya lu ngerjain project udah itu lu jauh lagi dari gua. Ngerjain satu udah itu jauh lagi dari gua. Sangat mudah kok kayak gitu. Kalau Anda pegawai, Anda hanya mementingkan diri sendiri, mungkin orang-orang kantor Anda akan menjauhi Anda. Bos-bos Anda, mungkin ada bos Anda pindah kerja ke tempat lain, gak akan manggil Anda. Karena Anda gak dikenal, gak disukai, dan lain-lain. Itu juga ngefek buat pegawai. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Pikirin nasib partner kerja, pikirin teamwork, pikirin gimana supaya perusahaan ini maju. Perusahaan maju, saya belum tentu naik gaji, ya gak apa-apa, orang akan ngelihat kok. Kayak gitu. Jadi beberapa tahun lalu ada kenalan saya dia curhat, ya teman saya curhat, dia kesal karena gajinya nggak naik-naik. Dia bilang gampang, gue bilang, kalau gue ngegaji, saya bilang, saya tahu gampang kok cara naik gaji, cara lu supaya cepat naik gaji. Gimana? Dia penasaran banget kan? Dia bilang gini, lu kan dikasih tugas nih. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan punya tugas. Lu kerjain tugas lu sebaik mungkin, secepat mungkin. Kalau selama ini lu beres jam 5, usahain lu beres jam 1 udah beres. Setengah 2 udah beres. Setengah 2 udah beres, lu jangan main HP, jangan lihat sosmed, jangan ngapa-ngapain. Lu samperin bos lu. Lu tanya, bos, ada lagi? Udah selesai nih kerjaan. Ada lagi nggak yang bisa saya bantu? Saya boleh ngerjain yang lain nggak? Samperin aja dengan muka polos kayak gitu, lu tanya. Kalau ditanya gitu, bos lu at least dia akan ngasih kerjaan yang tambahan. Oh, kerjain ini. Dicoba dulu kan. Bisa nggak? Kalau Anda bisa kerjain, Anda kasih kerjaan tambahan, Anda kerjain. Nah, terus udah itu kalau udah beres lagi, udah jam 1, samperin lagi bos Anda. Kalau Anda udah menghandle kerjaan baru, Anda samperin lagi. Bos, ada lagi nggak yang bisa saya kerjain? Gitu aja terus. Anda lakukan itu 3 bulan, 6 bulan, maksimum setahun. Anda pikirkan kebutuhan bos Anda. Anda pikirkan apa yang perusahaan butuh, Anda lakukan itu. Setelah Anda lakukan itu, gimana kalau bosnya kurang ajar, nggak naik-naik gaji? Kalau kurang ajar, nggak naik-naik gaji, Anda samperin bos Anda. Bos, maaf nih. Kalau memang Anda sudah seberharga itu, Anda sudah ketemu kerjaan lain, Anda mengerjakan pekerjaan begitu banyak, jauh lebih banyak dari yang Anda digaji. Anda digaji buat si A, Anda udah ngerjain A, B, C. Tapi tetap digaji buat A, Anda samperin bos Anda, bos, maaf ya, ini bukan mau nyinggung bos, saya akan tetap kerja maksimal kok. Cuma mulai minggu ini saya mau izin dulu aja, saya mau cari kerja, mau coba-coba cari kerja di tempat lain. Anda gertak bos Anda kan. Saya mau cari kerja di tempat lain. Kenapa? Waduh, saya udah umur segini, bukan gak sayang sama perusahaan, bukan. Cuma saya udah punya lebih banyak kebutuhan, saya mau menikah segala macam gitu, nggak enak sama keluarga. Kalem-kalem aja ngomong. Intinya Anda bilang, kalau nggak gaji gue lebih banyak, gue cabut.
Dan kalau Anda memang seberharga itu, percayalah bos Anda pun pasti naik gajiin Anda. Sepelit-pelitnya dia juga mikir, ini gue selama ini gue cuma bayar A, dia ngerjain A, B, C. Kalau nggak gue bayar dia lebih banyak, gue harus ngebayar orang buat A, buat B, buat C, gue yang rugi. Itu kalau Anda mau stay di perusahaan itu. Dengan kualitas itu Anda bisa kerja di tempat lain kok. Kayak gitu. Di tempat lain. Beberapa orang yang kerja di kami, kerja bareng saya itu orang-orang yang saya hijack karena saya ngerasa dia bagus. Kerjanya mungkin kalau saya bilang kerjanya biasa-biasa aja, tapi saya yang approach dia pribadi. Karena kerjanya bagus, gue butuh seperti itu. Jadi hanya mementingkan diri sendiri itu pun bisa membuat Anda susah menjadi kaya. Kayak gitu. Jadi kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, orang akan menjauh dari kita. Tidak ada orang yang mau dekat dengan orang yang dekat dengan kita, maka tidak ada orang yang mau memberikan uangnya pada kita. Ingat, kalau Anda di dalam hutan, Anda nggak akan dapat uang karena nggak ada orang yang punya uang di situ. Kalau Anda orang yang begitu menyenangkan, orang yang memikirkan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, maka orang tersebut akan nggak ragu memberikan uangnya pada Anda, ngebayar Anda, nge-hire Anda, nyewa jasa Anda, nawarin kerjaan buat Anda. Itu udah pasti, itu udah hukum seperti itu. Semakin banyak orang yang Anda penuhi kebutuhannya, semakin banyak pula uang yang akan Anda dapatkan. Itu sudah pasti. Anda nggak pernah ketemu kan penyanyi yang nyanyi buat jutaan orang happy datang ke show-nya tapi dia miskin, nggak pernah kan? Kayak gitu. Bahkan satu hal lagi yang seringkali jadi pembelajaran saya pribadi itu, jadi saya at one point contohnya, ngatur duit ini adalah project yang even secara rupiah belum bakar duit, tapi ini bakar waktu saya. Saya ngerasa, dengan waktu buat saya buat video ini bisa saya lakukan buat yang lain. Lakukan buat yang lain yang saat ini akan lebih menghasilkan jauh lebih banyak uang buat saya. Tapi saya pernah cerita di Instagram saya bilang, tapi saya ngedapetin, saya yakin di awal tahun bahwa saya harus ngerjain ini. Saya harus mengedukasi orang tentang ngatur duit, tentang mindset seperti yang coba saya ajarkan dalam video ini. Kayak gitu. Tapi seringkali at one point udah nggak usah lah, fokus nyari duit aja. Ini nggak ada duitnya nih ngurusin ini. Cuma kadang-kadang ketika saya merasa sedang mau melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang saya rasa berguna buat banyak orang, memikirkan orang lain tadi, bukan diri sendiri kan. Saya seringkali ini terinspirasi dengan kisah Bapak Budi Suhardi. Mungkin kalau Anda Anda bisa googling, ini pilot Singapore Airlines. Dia pilot yang hidupnya sudah cukup mapan, pilot penerbangannya Singapore Airlines, Anda tahu SQ, kayak gitu. Jauh sebelum pandemi, bukan ketika pilot nggak ada kerjaan, jauh sebelum pandemi, dia meninggalkan karirnya untuk jadi pengasuh, untuk buat panti asuhan di Kupang, NTT. Kupang NTT itu salah satu provinsi paling miskin di Indonesia. Saya banyak punya ini sosial di sana, kerjasama dan yayasan-yayasan di sana, gitu. Tempat paling miskin orang yang nggak punya duit. Fokus dia itu doang, berhenti jadi pilot yang menghasilkan duit buat ngasuh anak terlantar. Kalau pakai logika sendiri, terus duitnya dari mana? Lu makan apa? Tapi kenyataannya sampai detik kayak ini, kalau Anda googling, Anda lihat, nonton di YouTube, di TV, ya panti asuhannya semakin lama semakin besar. Bahkan ada waktu-waktu ketika daerah itu gagal panen, orang-orang kelaparan, panti asuhan ini yang ngasih makanan buat warga. Bapak Budi Suhardi ini.
Bahkan dia dapat ini penghargaan CNN Heroes tahun 2009. Jadi masuk CNN Heroes, penghargaan internasional karena apa yang dia lakukan. Dan di sini saya belajar, bahkan kalau Anda sama sekali nggak cari duit pun, buat dalam tanda kutip buat bisnis, ngurus anak NTT, anak yatim piatu di NTT yang jelas-jelas nggak punya duit. Anaknya nggak punya duit, keluarganya nggak punya duit, dan nggak tahu siapa yang punya duit. Kalau Anda begitu mementingkan pemikiran orang lain, bisa mau fokus memikirkan bukan diri sendiri juga orang lain, yakinlah duit akan masuk ke Anda. Saya pribadi salah satu yang saya pengen kan, saya pernah cerita, saya pengen buat yayasan, pengen ini dan lain-lain. Tapi sebelum itu terjadi, saya kerjaan saya adalah nyari orang-orang seperti Bapak Suhardi ini dan banyak yayasan lain yang saya tahu kalau uang saya kasihkan ke dia gunakan buat kebaikan orang banyak. Saya nggak punya talenta, nggak punya keinginan buat panti asuhan, tapi saya senang ngebantu mereka. Jadi bapak ini pun nggak perlu minta, nggak perlu kenal sama saya pun, saya dengan senang hati transfer uang saya buat dia. Dan orang kayak saya bukan cuma satu. Ada jutaan orang di dunia yang berpikir seperti itu, bahkan mungkin miliaran. Jadi bapak ini nggak akan jatuh miskin hanya karena dia hanya karena dia nggak memikirkan dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi itu 5 tips yang menurut saya seringkali menjadi alasan orang susah kaya. Pertama, terlalu boros. Kedua, terlalu hemat. Saya lupa yang ketiga. Ketiga adalah mengira ada jalan pintas jadi kaya. Keempat adalah tidak mau investasi, baik buat diri sendiri atau investasi aset. Keempat karena kelima, keenam karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli orang lain. Itu 5 alasan yang saya temukan seringkali menyebabkan orang susah jadi kaya. Mudah-mudahan Anda bisa belajar something. Dan bonus terakhir adalah orang seringkali tidak menjadi kaya juga karena tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Gajinya banyak tapi habis mulu. Karena boros, karena investasi bodong, karena lain-lain. Atau karena nggak tahu. Kadang-kadang Anda juga pernah sering ketemu kan orang yang nggak tahu tiap bulan habis aja tanpa tahu dia apa. Karena dia tidak mengelola keuangannya dengan baik. Nggak punya prioritas dalam penggunaan uang, nggak punya tujuan yang jelas, rencana yang jelas, dan tidak menyadari pentingnya pengelolaan keuangan. Inilah fokus dari ngatur duit. Fokus yang ngatur duit, fokus kita ini adalah itu. Jadi itu juga yang ini bonusnya aja yang ke-6. Tapi untuk ini video-video lain akan fokus membahas ini. Tapi untuk pertama kita fokus ke yang 5 tadi. Seperti itu. Oke, saya harap Anda bisa belajar something. Video ini berguna buat Anda. Jangan lupa like kalau Anda suka. Tapi yang penting kalau ada teman Anda merasa butuh, share ke mereka. Siapa tahu dengan melihat video ini dia tahu, wah saya harus kayak gini, dan harapan saya dia akan menjadi kaya dalam waktu beberapa tahun ke depan karena ada pemahaman mindset yang berubah melalui video ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan.